Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti sedang diuji tanpa henti? Rezeki terasa sempit, doa terasa lama dijawab, dan hati sering lelah tanpa sebab yang jelas. Dalam primbon, weton memang membawa kecenderungan jalan hidup. Namun ingat, semua itu hanyalah tanda, bukan penentu. Karena sejatinya, yang benar-benar memegang takdir, membuka pintu rezeki, mengangkat derajat dan membalikan keadaan dalam sekejap, hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kebetulan Anda menemukan video ini. Selamat datang di channel Embah Ulu Ulu, Sadimin, Desa Kaliwungu, Kecamatan Klirong, Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga siapapun yang sedang menyimak pembahasan ini selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum melanjutkan, tuliskan di kolom komentar kota asal kalian agar kita bisa saling mendoakan. Semoga yang sedang memiliki hutang dimudahkan jalannya hingga segera lunas, yang sedang sakit diberi kesembuhan, yang sedang mencari pekerjaan dipertemukan dengan pekerjaan terbaik, dan semoga hidup kita semua diselimuti keberkahan, ketenangan, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa hawa dingin yang menyelinap hingga ke tulang. Di sebuah rumah sederhana di pinggir desa, seorang perempuan muda duduk termenung di dekat jendela. Tatapannya kosong, seolah sedang menembus gelap, mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah berani ia ucapkan. Namanya Sekar. Sejak kecil, Sekar dikenal berbeda. Bukan karena kecantikannya yang lembut, bukan pula karena suaranya yang menenangkan, melainkan karena tanda yang katanya melekat sejak hari kelahirannya. Orang-orang tua di desa sering berbisik pelan setiap kali ia lewat. Ada yang memuji, ada yang khawatir. Ada pula yang memilih diam namun menatap dengan penuh makna. Anak ini auranya kuat. Begitu kata seorang sesepuh desa bertahun-tahun lalu. Namun Sekar tak pernah benar-benar memahami arti semua itu. Yang ia tahu hanyalah hidupnya selalu dipenuhi ujian. Usaha kecil yang baru ia bangun mendadak sepi. Persahabatan yang ia jaga bertahun-tahun runtuh tanpa sebab jelas. Bahkan dalam keluarganya sendiri, ia sering merasa seperti orang asing. Malam itu, sebuah mimpi aneh kembali datang. Dalam tidurnya, Sekar melihat dirinya berdiri di tepi sungai besar. Airnya gelap, mengalir pelan namun terasa dalam. Di seberang sana, tampak cahaya keemasan berpendar, seolah memanggilnya. Saat ia melangkah mendekat, suara lembut terdengar dari balik angin. Jalanmu tidak akan mudah, tapi akhir dari perjalananmu akan membuat banyak orang iri. Sekar terbangun dengan nafas memburu, jantungnya berdegup kencang, telapak tangannya dingin. Mimpi itu terasa begitu nyata, terlalu nyata untuk sekedar bunga tidur. Keesokan harinya, tanpa rencana yang jelas, langkah kakinya membawanya ke rumah seorang sesepuh tua yang sudah lama jarang didatangi orang. Sosok yang dikenal pendiam, namun konon memahami tanda-tanda kehidupan lebih dalam daripada kebanyakan manusia. Sesepuh itu menatap Sekar lama, terlalu lama, seolah sedang membaca sesuatu yang tak kasat mata. "Kamu sedang berada di titik balik hidupmu," ucapnya pelan. Tapi ingat, tidak semua jalan terang membawa ketenangan, dan tidak semua gelap berarti kebinasaan. Kata-kata itu justru membuat hati Sekar semakin gelisah. Ia belum tahu bahwa sejak hari itu, hidupnya tak akan pernah berjalan lurus seperti sebelumnya. Bahwa setiap pertemuan, setiap kehilangan, dan setiap luka bukan kebetulan. Dan bahwa di balik semua itu, sedang disiapkan sebuah takdir besar yang belum siap ia terima. Namun, satu hal pasti, perjalanan Sekar baru saja mulai. Bab 2.
bisikan yang tak bisa diabaikan. Sejak pertemuannya dengan sesepuh tua itu, dunia Sekar terasa berubah. Bukan karena keadaan di sekitarnya berbeda, melainkan karena cara ia memandang semuanya tak lagi sama. Kata-kata sang sesepuh terus terngiang di kepalanya, seperti gema yang tak mau hilang. Tidak semua jalan terang membawa ketenangan. Hari-hari berikutnya dilalui Sekar dengan perasaan was-was yang tak jelas asalnya. Setiap kali ia melangkah keluar rumah, ia merasa seolah ada yang memperhatikannya. Bukan tatapan manusia, melainkan sesuatu yang lebih halus, lebih sunyi, namun jauh lebih menekan. Di pasar, seorang pedagang tua tiba-tiba memegang pergelangan tangannya saat Sekar hendak membayar. "Kamu sering bermimpi tentang air, bukan?" tanya perempuan itu pelan. Sekar terdiam, jantungnya seperti berhenti berdetak sesaat. "Jangan terlalu sering menoleh ke belakang. Tak semua yang memanggilmu ingin kebaikan." Lanjut pedagang itu, lalu melepaskan tangannya seakan tak pernah terjadi apa-apa. Sepanjang perjalanan pulang, pikiran Sekar berkecamuk. Bagaimana orang asing itu bisa tahu tentang mimpinya? Dan mengapa semakin banyak orang seolah bisa membaca sesuatu dalam dirinya? Malam kembali datang. Dan mimpi itu datang lagi. Lebih jelas, lebih kuat. Kali ini Sekar tidak hanya berdiri di tepi sungai. Ia berjalan menyusuri aliran air, melewati pohon-pohon tinggi yang menjulang gelap. Di kejauhan, ia melihat bayangan dirinya sendiri, namun dengan wajah yang jauh lebih tenang, lebih kuat, dan lebih dingin. "Apa yang kamu cari?" tanya bayangan itu dalam mimpi. "Aku ingin tahu, kenapa hidupku selalu seperti ini?" jawab Sekar dalam mimpi. Bayangan itu tersenyum tipis. "Karena kamu belum berani menerima siapa dirimu sebenarnya." Sekar terbangun dengan air mata mengalir pelan. Bukan karena sedih, melainkan karena ada bagian dalam dirinya yang terasa disentuh. Bagian yang selama ini ia pendam rapat-rapat. Keesokan harinya, konflik nyata mulai terasa. Usaha kecil yang selama ini ia andalkan kembali mendapat masalah. Pesanan dibatalkan sepihak. Orang yang dulu ramah, kini bersikap dingin tanpa sebab. Bahkan, sahabat terdekatnya Rani mulai menjaga jarak seolah ada sesuatu yang tak diucapkan. "Aku cuma merasa kamu berubah, Kar," ujar Rani suatu sore. "Seperti menyimpan sesuatu yang bahkan aku tak boleh tahu." Sekar ingin menjelaskan, tapi ia sendiri tak paham apa yang sedang terjadi. Di titik itulah ia mulai menyadari, ini bukan sekadar kebetulan. Ini bukan sekadar fase hidup biasa. Ada pola, ada pesan, dan seolah-olah hidupnya sedang diarahkan ke suatu jalan yang tak bisa ia hindari. Di tengah kebingungan itu, ia kembali mendatangi sesepuh tua. Namun kali ini, tatapan sang sesepuh tak lagi sekadar tenang. "Kamu sudah mulai mendengar bisikan itu ya?" tanyanya pelan. Sekar mengangguk. Sesepuh itu menarik napas panjang. "Kalau begitu, bersiaplah. Karena setelah ini, bukan hanya batinmu yang diuji, tapi juga hatimu. Dan tidak semua orang di sekitarmu akan tetap tinggal." Sekar menelan ludah. Ada ketakutan yang mulai tumbuh. Namun, bersamaan dengan itu, ada juga sesuatu yang lain. Tekad yang perlahan bangkit. Ia belum tahu apa yang menantinya. Namun, satu hal mulai ia sadari. Ia tak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Dan tanpa ia sadari, badai sesungguhnya baru saja mulai bergerak mendekat. Bab 3. Retak yang tak terlihat. Perubahan Sekar kini tak bisa lagi disembunyikan. Bukan hanya dirinya yang merasakannya, tetapi orang-orang di sekelilingnya mulai ikut terdampak. Namun yang paling menyakitkan bukanlah tatapan asing dari orang lain,
melainkan perubahan sikap orang yang paling ia percaya. Rani, sahabat yang dulu selalu ada, kini sering menghindar. Pesan dibalas singkat, janji bertemu selalu dibatalkan. Awalnya Sekar mencoba memahami, berpikir mungkin Rani hanya sedang lelah. Namun suatu sore, tanpa sengaja, Sekar mendengar sesuatu yang membuat dadanya seperti diremas. Ia baru saja sampai di depan rumah Rani, ketika suara dari balik jendela terdengar. "Aku serius, Bu. Sejak dia berubah, rezekinya malah makin seret. Jangan-jangan ada yang nempel." Sekar membeku. "Itu temannya sendiri yang kamu bicarakan." Suara Ibu Rani terdengar. "Aku cuma takut. Sekar sekarang beda. Tatapannya sering kosong, kayak orang bawa beban berat." Kata-kata itu menancap jauh lebih dalam daripada hinaan manapun. Bukan karena Rani berniat jahat, tapi karena Sekar tahu, bahkan orang terdekatnya pun mulai meragukannya. Ia pulang tanpa mengetuk pintu, tanpa air mata. Hanya ada kekosongan yang pelan-pelan menggerogoti. Sejak hari itu, tekanan semakin terasa. Usaha kecilnya makin sepi. Orang-orang yang dulu memuji, kini berbisik. Bahkan beberapa tetangga mulai terang-terangan menjaga jarak. Namun yang paling aneh terjadi pada malam ke-7 setelah ia mendengar percakapan itu. Sekar kembali bermimpi. Namun mimpi kali ini berbeda. Ia berdiri di sebuah tempat luas, seperti halaman istana tua yang runtuh. Pilar-pilar besar menjulang, namun penuh retakan. Angin membawa suara bisikan yang saling tumpang tindih, seperti ratusan suara memanggil namanya. "Sekar, bangunlah. Sudah waktunya." Di tengah halaman itu, berdiri sesepuh tua. Tapi wajahnya kini tak seteduh biasanya. Matanya dalam, seolah menyimpan ribuan cerita. "Kenapa semua orang menjauh dariku?" tanya Sekar dalam mimpi. Sesepuh itu menatapnya lama. Karena ketika seseorang mulai berjalan menuju takdirnya, tidak semua orang sanggup ikut. "Tapi aku tidak meminta ini," suara Sekar bergetar. "Takdir memang tak pernah meminta izin," jawab sesepuh pelan. "Namun, kamu selalu punya pilihan, menolak dan terus terluka, atau menerima dan belajar menguasai." Tiba-tiba tanah bergetar. Pilar-pilar mulai runtuh satu persatu. Sekar terjatuh. Namun sebelum semuanya gelap, sesepuh itu berkata satu kalimat yang melekat kuat. "Yang paling berbahaya bukan mereka yang membencimu, tapi mereka yang diam-diam takut pada cahaya dalam dirimu." Sekar terbangun dengan nafas tersengal. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi merasa takut. Yang ia rasakan justru kesadaran. Selama ini, ia terlalu sibuk menyenangkan orang lain, hingga lupa mendengarkan dirinya sendiri. Terlalu takut kehilangan, hingga rela kehilangan dirinya sendiri. Namun pagi itu, ketika matahari menembus jendela kamarnya, ada sesuatu yang berubah. Ia berdiri lebih tegak, tatapannya lebih tenang, dan hatinya tak lagi serapuh sebelumnya. Rani mungkin menjauh, orang-orang mungkin berbisik, hidup mungkin masih berantakan. Namun kini, Sekar tahu satu hal. Ia bukan sedang dihancurkan, ia sedang dibentuk. Dan tanpa ia sadari, perubahan dalam dirinya mulai memunculkan sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bahkan akan mengejutkan semua orang yang pernah meremehkannya. Badai belum datang, tapi angin pertamanya sudah terasa. Bab 4. Jalan yang tak bisa kembali. Sejak mimpi itu, Sekar tak lagi sama. Ada ketenangan baru dalam dirinya. Namun, justru ketenangan itulah yang membuat orang-orang semakin gelisah. Mereka tak mengerti mengapa perempuan yang dulu sering terlihat rapuh, kini justru tampak lebih kuat, terlalu kuat. Perubahan itu mulai menarik perhatian seseorang yang selama ini hanya mengamati dari jauh.
Namanya Bagas. Ia adalah pelanggan lama di usaha kecil Sekar. Pendiam, sopan, dan jarang banyak bicara. Selama ini, Sekar menganggapnya biasa saja. Namun beberapa hari terakhir, Bagas mulai lebih sering datang. Bukan hanya untuk membeli, tapi sekadar duduk dan memperhatikan. "Semenjak kamu berubah, suasana di sini jadi beda," ucap Bagas suatu sore. "Beda bagaimana?" tanya Sekar tanpa menoleh. "Lebih tenang, tapi juga lebih dalam, seperti ada sesuatu yang tak terlihat." Sekar terdiam. Kata-kata itu terlalu mirip dengan apa yang sering ia dengar dari mimpi-mimpinya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Desas-desus mulai menyebar. Bukan lagi sekadar bisik-bisik kecil. Beberapa tetangga terang-terangan menuduh. Usahanya sepi bukan tanpa sebab. Orang berubah itu pasti ada apa-apanya. Jangan-jangan dia main yang aneh-aneh. Fitnah tumbuh seperti api kecil yang dibiarkan angin. Dan yang paling menyakitkan, Rani tak pernah membela. Hingga suatu malam, Bagas datang dengan wajah serius. "Aku dengar sesuatu," katanya pelan. "Ada yang sengaja menyebarkan cerita tentangmu." "Siapa?" tanya Sekar, meski hatinya sudah mulai menebak. Bagas ragu. "Rani." Dunia seakan berhenti. Bukan karena Sekar terkejut, tapi karena bagian terdalam hatinya sudah tahu jawabannya jauh sebelum Bagas mengucapkannya. "Dia bilang orang-orang supaya menjauh darimu. Katanya dia cuma ingin melindungi dirinya sendiri." Sekar tersenyum kecil, tapi bukan senyum bahagia. Itu senyum seseorang yang baru saja menerima kenyataan paling pahit. Malam itu, Sekar berjalan sendirian menuju tempat yang dulu sering ia datangi saat kecil. Sebuah pendopo tua di pinggir desa. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan kenangan lama. Di sanalah ia kembali bermimpi. Namun kali ini, ia tak merasa seperti sedang bermimpi. Sesepuh itu muncul lagi, lebih dekat, lebih nyata. "Kamu sudah mulai melihat," ucapnya. "Kenapa harus sepi begini jalannya?" tanya Sekar lirih. "Karena jika semua orang masih bersamamu, kamu tak akan pernah tahu siapa dirimu sebenarnya." Sesepuh itu lalu mengangkat tangannya. Seketika, Sekar melihat bayangan-bayangan. Dirinya kecil, sering mengalah, sering dipinggirkan, sering memendam luka. Lalu bayangan itu berubah menjadi Sekar yang berdiri tegak, tatapan tajam, dikelilingi cahaya yang tak bisa disentuh. "Mana yang sebenarnya aku?" tanya Sekar. "Yang terluka itu nyata, yang kuat itu juga nyata," jawab sesepuh. "Tapi yang paling nyata adalah yang sudah bangkit." Tiba-tiba, bayangan itu berubah lagi. Kini Sekar melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Dirinya berjalan sendirian di jalan panjang. Di ujung jalan itu bukan kemiskinan, bukan kehancuran, melainkan pintu besar. Pintu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di balik pintu itu, kata sesepuh, ada jawaban yang belum siap kamu terima sekarang. "Jawaban tentang apa?" tanya Sekar. Sesepuh menatapnya dalam. "Bukan tentang takdir, tapi tentang asalmu." Sekar terbangun dengan air mata membasahi pipinya. Asalnya, apa maksud semua ini? Namun satu hal kini jelas, semua yang terjadi bukan kebetulan, bukan fitnah Rani, bukan perubahan hidupnya, bukan mimpi-mimpi itu. Semua seperti potongan puzzle yang perlahan mengarah pada satu kebenaran besar. Kebenaran yang akan mengubah cara Sekar memandang dirinya sendiri selamanya. Dan tanpa ia sadari, seseorang sedang mengawasinya dari kejauhan.
Seseorang yang tahu lebih banyak tentang Sekar daripada yang Sekar tahu tentang dirinya sendiri. Babak terakhir hampir dimulai. Bab 5. Jawaban yang mengubah segalanya. Sekar tak pernah melupakan mimpi tentang pintu itu. Setiap bangun, dadanya selalu terasa sesak, seolah ada kebenaran besar yang terus mengetuk dari dalam, meminta untuk dibuka. Beberapa hari setelah mimpi itu, Bagas datang membawa kabar lain. "Ada seseorang mencarimu," katanya. "Orang tua, dia sudah beberapa kali bertanya tentangmu." "Siapa?" tanya Sekar. "Dia hanya bilang dia punya hutang masa lalu yang belum terbayar." Rasa penasaran membawa Sekar ke pendopo tua sore itu. Dan di sana, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat sosok yang belum pernah ia temui sebelumnya, namun terasa begitu dekat. Seorang lelaki tua duduk bersila. Tatapannya tenang, dalam, seolah mampu menembus luka-luka Sekar yang paling tersembunyi. "Kamu Sekar," ucapnya pelan. Sekar mengangguk. "Aku yang dulu menitipkanmu. Dunia seakan runtuh." "Apa maksud Bapak?" Suara Sekar bergetar. Lelaki itu menarik napas panjang. "Kamu bukan anak dari keluarga yang membesarkanmu. Kamu dilahirkan dari garis keturunan yang selama ini disembunyikan." Sekar membeku. "Keluargamu takut," lanjutnya. "Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu terlalu kuat. Mereka takut kamu akan mengalami penderitaan jika orang-orang tahu siapa dirimu sebenarnya." "Siapa aku sebenarnya?" tanya Sekar lirih. Lelaki itu menatapnya dalam. "Kamu keturunan dari mereka yang dulu dipercaya menjaga ilmu dan adab. Bukan untuk disombongkan, tapi untuk menuntun." Air mata Sekar jatuh tanpa bisa ditahan. Selama ini ia mengira hidupnya penuh kegagalan, merasa selalu ditinggalkan, merasa tak pernah cukup, merasa tak berharga. Namun ternyata, justru karena itulah ia dijauhkan dari kemewahan, dari pujian, dari kenyamanan semu, agar hatinya tetap bersih. "Kekuatanmu bukan untuk dunia," kata lelaki itu, "tapi untuk bertahan saat semua orang lain runtuh." Sekar teringat semua penderitaan yang ia alami. Pengkhianatan Rani, kesepian, fitnah, kehilangan. Semua itu bukan hukuman, melainkan pembentukan. "Tapi kenapa aku?" tanya Sekar. "Karena hatimu tak pernah benar-benar rusak," jawabnya. "Meski dilukai, kamu tetap memilih memaafkan." Saat itulah Sekar sadar. Ia tak pernah benar-benar kalah. Ia hanya sedang dipersiapkan. Namun plot twist terbesar belum berhenti di situ. "Rani," ucap lelaki tua itu. "Dia bukan sekadar pengkhianat." Sekar terdiam. Dia adalah bagian dari ujian yang memang harus ada. Tanpa dia, hatimu tak akan ditempa. Tanpa lukanya, kamu tak akan pernah bangkit. Sekar menutup mata. Untuk pertama kalinya, ia tak lagi marah. Ia paham sekarang. Takdir bukan tentang siapa yang menyakitinya. Takdir adalah tentang siapa yang ia pilih untuk tetap menjadi, meski dunia tak adil. Malam itu, Sekar kembali ke rumah dengan langkah berbeda. Tak lagi dipenuhi tanda tanya, melainkan ketenangan. Ia tak perlu membuktikan siapa dirinya. Tak perlu menjelaskan pada siapapun. Tak perlu mengejar pengakuan. Karena ia tahu, Allah tak pernah salah menempatkan luka. Dan disitulah, Sekar akhirnya mengerti makna pintu besar dalam mimpinya. Pintu itu bukan menuju dunia luar. Pintu itu adalah dirinya sendiri.
Pada akhirnya, dari semua kisah, ramalan, dan pertanda yang kita bahas, satu hal yang tak pernah berubah. Takdir terbaik selalu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Primbon hanyalah sebatas ikhtiar membaca tanda, namun arah hidup sejati tetap berada dalam genggamannya. Jangan pernah menggantungkan harapan pada angka, weton, atau pertanda semata, melainkan jadikan semuanya sebagai pengingat agar kita semakin mendekat kepada Allah, memperbaiki niat, memperbanyak doa, dan menjaga akhlak dalam setiap langkah kehidupan. Jika pembahasan ini memberi makna, menyentuh hati, atau membuat Anda merasa lebih kuat, jangan lupa dukung dengan menekan tombol like dan subscribe agar semakin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran kebaikan dari setiap video yang hadir. Terima kasih sudah menemani hingga akhir. Semoga hidup Anda selalu dilimpahi ketenangan, keberkahan, dan jalan yang dimudahkan. Sampai jumpa di video berikutnya.